Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita berjumpa lagi ya di sesi kedua yang tadi lanjutan dari ayat 58 surat Al-Mu'minun ya. Kita lanjut lagi, tadi keburu habis waktunya karena cuma 2 menit di videonya ya. Kita lanjutkan ke sesi yang keduanya ini ya. Dalam acara kajian mengenal ayat-ayat Allah ya, semoga tersampaikan ya. Semoga kita mengenal ayat-ayat Allah supaya kita lebih mempertebal iman kita ya, rasa takut kita kepada Allah dan manfaat-manfaat lainnya. Hidup kita lebih tertata dan teratur oleh ayat-ayat Allah. Dengan ini mudah-mudahan semoga aja kita dapat pencerahan yang luar biasa ya dari Allah. Sungguh ilmu yang terbaik dari Allah ya, bimbingan dari Allah yang terbaik. Kita niatkan belajar karena Allah ya, karena kita sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain, dan kita harus mencari ilmu itu tidak rentan dengan usia ya, dari mulai masa kecil ya, masa kita lahir dan sampai di meninggal lagi ya, sampai di akhir kubur nanti meninggal. Jadi nggak ada waktu terbatas untuk mencari ilmu ya. Salah satunya yang tadi kita lanjutkan yang Al-Mu'minun surat 57 tadi sudah dibahas ya. Kita ulas lagi supaya melanjutkan ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Jadi yang takut sama Tuhannya mereka itu akan hidupnya berhati-hati, dipikirkan dulu segala sesuatunya gitu ya. Ini teh ridho enggak Allah teh seperti ini teh gitu ya. Ini teh benar enggak menurut Allah ya, jangan menurut kita, menurut Allah gitu ya. Jadi harus ada ukuran dan takarannya, yaitu kita melalui kitab suci Al-Qur'an ya, mengenal Allah dengan ayat-ayatnya ya. Makanya kita terus kaji, terus belajar untuk mencerahkan semua kehidupannya. Soalnya Al-Quran itu adalah cahaya, ilmu itu adalah cahaya ya, untuk menerangi hati kita pertama ya. Yang sebelum ilmu datang kepada kita, kita harus membersihkan dulu kalbu kita ya, seperti Rasulullah kan dulu disembelih ya, dibersihkan dulu hatinya gitu ya, sampai yang kotor-kotornya keluar. Nah kita pun sebagai manusia adalah generasi berikutnya, kita harus membersihkan diri dulu, membersihkan hati kita dulu sebelum menerima ayat-ayat Allah, sebelum menerima ilmu-ilmu dari Allah. Jadi kalau ilmunya datang, kitanya sudah siap, bersih hatinya, insya Allah ilmu itu akan bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang banyak, insya Allah. Ketika sudah pas jalannya selaras dengan yang dicontohkan Rasulullah ya kita itu, mereka itu akan takut, akan berhati-hati kalau misalkan sudah ada ilmu di dalam diri kita, akan penuh dengan kehati-hatian kalau mau bertindak apa-apa teh, karena sudah merasa ada rasa takut kepada Allah ya. Terus yang ayat itu ayat ke-57-nya ya, sungguh orang-orang yang karena takut aja Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Terus ayat ke-58-nya, dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Jadi mereka beriman itu mengimani teh ada tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Dan tanda-tanda kekuasaan dari Allah, bumi dan langit kita ini yang kita pijak, ini adalah bentuk kekuasaan Allah yang luar biasa. Bagaimana kita melihat langit ke atas tanpa topang, tanpa penopang, atau tanpa gantar gitu untuk menahan langit, nggak ada.
Nah, itu kan suatu kekuasaan Allah subhanallah ya. Terus hamparan gunung yang indah kapan itu dibuatnya? Itu kan kita cuma tahu aja, tinggal melihat aja, tinggal menikmati aja. Kita harus mentadaburi kekuasaan Allah itu. Ya Allah, Masya Allah. Perlu perenungan semua kejadian, semua makhluk, semua yang ada benda-benda di dalam bumi. Ini penuh perenungan. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak, semuanya banyak. Di dalam diri kita, di dalam dunia, di dalam langit, ya, juga di dalam kandungan semua bumi ini banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Kejadian kan kekuasaannya kita kalau direnungi banyak, kalau dihitung satu persatu sangat menguras waktu, tapi yang dibahas ininya aja, rangkumannya aja ya. Di ituan di nanti di aplikasikan saja sendiri-sendiri bagaimana itu kekuasaan Allah itu segitu banyaknya. Kalau dihitung satu persatu nggak akan kehitung, banyak pokoknya. Kita harus bersyukur dan menikmati ya, yang Allah berikan semuanya pada kita di dunia ini ya. Karena orang yang beriman itu akan melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhannya ya, yaitu Allah ya. Terus di ayat ke-59-nya, dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya. Tidak menyekutukan Tuhannya itu tidak menduakan. Jadi istuning apapun yang terjadi, apapun yang yang datang kepada dalam diri kita, itulah adalah kehendak Allah. Nggak ada kebetulan kita yang itu yang buat rencana, nggak ada. Semuanya kehendak Allah, tidak menyekutukan Allah, menduakan Allah, jangan ya. Yang takut Tuhannya itu tidak menyekutukan Allah. Tauhid kuat, la ilaha illallah, segala sesuatunya pun semuanya dari Allah, datang dari Allah, kembali ke Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya menjalankan sesuai apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dari Allah, firman-firman Allah. Contohnya siapa? Rasulullah yang kita contoh. Aplikasinya itu seperti gimana? Menjalankannya itu seperti bagaimana? Pertama, harus tauhid, la ilaha illallah. Terus apa aturannya? Aturannya Al-Quran. Ya. Aplikasinya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia dengan keluarga, bagaimana dia dengan orang lain, bagaimana dia dengan jamaah, bagaimana dia dengan semua binatang, semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya tak kenal maka tak sayang. Maka kenali dulu Rasulullah itu seperti apa. Nah sekarang teknik ini ikhtiar untuk mengenali Allah dulu. Mengenali Allah dulu melalui ayat-ayatnya. Kita mengenali Allah melalui ayat-ayatnya yang dicontohkan Rasulullah, mengenali Allah dan Rasulnya. Kita belajar sedikit demi sedikit, semoga bermanfaat. Ya. Yang takut Tuhannya itu seperti itu, tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan. Dan mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya yaitu Allah ya. Terus ayat 60-nya masih di Al-Mu'minun ya. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah. Tuh yang sudah dibahas tadi ya. Sedekah di sebelum video sebelumnya. Dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Jadi harta yang kita punya akan dipertanggungjawabkan. Nah, dia bersedekah itu karena takut kepada Allah. Karena Allah gitu ya, bukan karena manusia, bukan yang dipuji ku manusia, bukan. Bukan mencari validasi manusia, bukan. Segala sesuatu yang dikerjakan